Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yen Tambunan. Di video kali ini kita akan membahas tips buat Fantasy Hero babak 16 besar, dimana topik hari ini yang pertama adalah ini dia yang terpanas guys, soal kabar dari Fulkrug, Havertz, Wirtz, Di Marco, Calafiori, khususnya buat kawan-kawan yang mau mengandalkan Jerman dan Italia di babak fase knockout ini. Yang kedua juga ini ada prediksi juara berdasarkan bursa taruhan yang diambil dari Fantasy Football Scout. Siapa sebenarnya yang patut kita koleksi nih pemain-pemainnya guys, karena ini juaranya akan diprediksi. Dan yang ketiga akan ngebahas tentang pertahanan yang paling buruk selama Euro, lalu pertahanan yang terbaik, lalu juga ada tim dengan penyerangan terbaik dan pemain yang paling hebat dalam NPXGI alias keterlibatan gol dalam timnya tanpa menghitung penalti. Lalu juga pemain-pemain yang paling besar potensinya untuk memberikan assist. Lalu tim gue guys di match day 3, dimana 2 match day beruntun panah hijau, bersyukur banget. Lalu yang kelima ada tim gue untuk babak 16 besar. Lalu klasemen Fantasy Hero Bang Yen Tambunan, serta yang ketujuh buat yang belum join. Yuk mari kita bergabung. Langsung aja kita mulai guys. Oke, yang pertama nih guys, kabar dari Twitter Imia Sangmia, di mana Fulkrug akan bermain sebagai penyerang tengah Jerman ketika menghadapi Denmark di babak 16 besar guys. Jadi buat yang mau mengandalkan Jerman dan yakin Jerman bakal menang lawan Denmark bahkan ke fase-fase selanjutnya, Fulkrug bisa jadi pertimbangan guys untuk diambil. Lalu bagaimana dengan Kai Havertz yang biasanya menjadi penyerang tengah dari Jerman? Havertz kemungkinan akan digeser nih guys menjadi winger, karena Havertz dan Fulkrug akan bermain bersama. Sementara itu posisi yang akan hilang artinya adalah Florian Wirtz guys. Jadi waspada buat yang punya Wirtz, karena kemungkinan posisinya akan digantikan Havertz dan posisi Havertz digantikan Fulkrug. Lalu ada kabar Federico Di Marco tidak bermain guys menghadapi Swiss. Sebetulnya di match day 3 nih gue terkecoh ya guys dengan kabar-kabar seperti ini, dimana Di Marco juga waktu itu meninggalkan sesi latihan, bahkan ada videonya dari Football Italia, tapi kenyataan main di match day 3 meskipun poinnya culun ya, itu yang patut disyukuri. Nah terserah lo, pertimbangan lo gimana guys. Yang jelas kabar dari Italia Focus itu Di Marco akan out. Lalu juga untuk Calafiori, nah buat yang suka nih Calafiori back Italia yang paling jago soal ball recovery, Doi nggak main guys, suspend ya kan, 2 kali kartu kuning, sehingga posisinya akan digantikan oleh Gianluca Mancini. Lanjut guys, ini dia analisis dari bursa taruhan yang diambil oleh Fantasy Football Scout, di mana ini kita ambil dari bracket kiri dulu guys. Spanyol Georgia, di sini Spanyol jelas akan diunggulkan 86,4% ke perempat final, 45,8% ke semifinal, dan sampai ke final 24,6%. Lalu tuan rumah Jerman, peluang ke finalnya lebih kecil daripada Spanyol, di mana 24%, dan Jerman kemungkinan akan ketemu Spanyol ya guys di 8 besar. Portugal peluang ke finalnya guys, to reach the final kan 16,8%, di bawah Spanyol dan Jerman. Lalu ada Prancis, di mana peluang ke final di sini 20,9%. Prancis kemungkinan akan bertemu dengan Portugal. Ini bisa dibilang bracket neraka ya guys. Jadi semifinalnya kemungkinan kalau semuanya mulus sesuai analisis dari Bukis, di mana Spanyol akan ketemu Jerman dan Portugal ketemu Prancis. Sementara itu di bracket yang sebelahnya guys, Romania Belanda diproyeksikan 79% menang lawan Romania, dan 21,3% kans Belanda menuju final. Lalu Austria Turki, di mana di sini kans yang lebih besar adalah Austria bahkan diprediksi ke final dengan kans 12,2%. Inggris Slovakia, Inggris memiliki kans ke partai puncak dengan 36,8%, sangat besar ya guys, karena bisa juga nih Inggris lawan terberatnya adalah Italia. Setelah itu semuanya di atas kertas memang bisa ditumbangkan Inggris, meskipun pada fase grup The Three Lions mainnya masih ya sosok ya guys. Di Swiss versus Italia diprediksi akan melaju, bahkan kans ke final 13,2%. So ini dia Euro 2024 bracket ya guys yang diambil dari Fantasy Football Scout. Artinya di final akan mempertemukan Spanyol versus Inggris. Dan kalau melihat dari to reach the finalnya nih, kans ke finalnya, artinya kemungkinan besar yang juara adalah Inggris. Gimana guys? Apakah lo sepakat dengan analisis ini? Lanjut guys, dari 3 match day ini dia pertahanan yang paling buruk Georgia guys, di mana expected goals conceded 8,12, artinya dia diperkirakan kebobolan 8,12 kali. Diikuti Polandia, Albania, Austria, Turki, di mana di sini ada 3 yang bermain di 16 besar guys.
ada Georgia, ada Austria, ada Turki. Dia bisa menjadi incaran untuk kawan-kawan yang mau penyerang dan gelandang yang poinnya panen ya guys. Lanjut ke tim dengan pertahanan terkuat guys, XGC paling kecil Inggris nomor 1 guys 1,15, diikuti Jerman, Denmark, Belgia dan Prancis di posisi top 5. Inggris berarti kita bisa koleksi ada Mark Guehi, Jordan Pickford, ada John Stones, Kyle Walker. Di Jerman juga ada Mittelstadt yang harganya murah banget, lalu ada Rudiger, master ball recovery-nya gitu ya guys. Lanjut ke best attack, di sini XG tertinggi guys, expected goals-nya itu adalah Costa Rica guys, Luka Modric dan kawan-kawan, diikuti Prancis, Portugal, Spanyol dan Turki. Di Kroasia sayangnya kita tidak bisa memilih lagi pemainnya guys karena sudah gugur, tapi ada Prancis guys. Di sini kita bisa ngambil Mbappe. Ada juga yang potensial tuh seperti Ousmane Dembele dan Antoine Griezmann ya guys. Ada juga N'Golo Kante sih, tapi dia versi untuk ngejar player of the match-nya. Di Portugal kita bisa mengandalkan Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, dan di Spanyol juga ada Fabian Ruiz, Pedri yang diminta untuk lebih rajin bermain di dekat kotak penalti. Lalu juga nggak ada Morata, ada juga Williams. Bisa jadi pilihan dan pertimbangan guys. Sementara itu untuk pemain yang paling jago nih NPXG-nya guys, non penalty expected goals involvement, keterlibatan terhadap gol timnya tanpa menghitung penalti, Antoine Griezmann berada di nomor 1 guys dengan 2,20, diikuti Lukaku, Eriksen, Cristiano Ronaldo, Mbappe di posisi top 5. Nah ini menarik banget nih, meskipun Antoine Griezmann belum memberikan attacking return ya guys, baik gol maupun assist, tapi dia memang mengeksekusi semua set piece-nya Prancis kecuali penalti ya guys. Lanjut guys, ini dia pemain-pemain yang paling berpotensi menciptakan assist karena mereka memiliki creative chances atau menciptakan peluang terbanyak guys. Nomor 1 Eriksen, gelandang Denmark dengan 13 creative chances, diikuti oleh De Bruyne, Kadioglu, Kroos, Kimmich, Gakpo, Aslani, Koval. Tua dapat menunjukkan di posisi top 8. Bisa dipertimbangkan guys buat kawan-kawan yang yakin tim mereka akan melaju ke fase berikutnya. Ini dia tim gue guys untuk match day 3, dimana total poin 67. Lalu keseluruhan poin gue selama Euro 2024 adalah 203 poin. Bersyukur banget overall rank sekarang masuk di 12.363 dan di ranking Indonesia di posisi 122. Gimana guys kabar OR dan Indonesia rank kawan-kawan semua? Coba tulis di kolom komentar. Ini squad gue guys, Kapten Mbappe 12, gelandang ada Bellingham 3, Soucek 7, Lobotka 6, Eriksen 7, Kante 3, Back Bastoni 6, Krejci 1, Calafiori 6, Gehi 8, Donnarumma 8, cadangan Dubravka 3, Theo 3, Schick 0, Ken 2 guys. Oke lanjut ke tim gue guys buat babak 16 besar dan selanjutnya. Ngomong-ngomong nih gue udah nggak ada limitless ya, udah dipakai di match day 2, Parker juga udah gue pakai di match day 3. Sehingga tim gue untuk 16 besar ini harus untuk long term sampai final guys. Nah susunannya seperti ini. Striker ada Ken, Mbappe, gelandang ada Williams, Bellingham, Musiala, Gundogan kapten, main di hari pertama soalnya. Lalu backnya ada Carvalho, Cucurella, Gehi, Bastoni, kiper Pickford, cadangan ada Verbruggen, Fernandes, Gakpo, dan Pepe. Gimana guys? Menurut lo apakah tim gue sudah cukup matang atau butuh banyak perbaikan? Coba boleh kalau ada masukan atau saran ya guys. Oke, ini dia klasemen Liga Fantasy Euro Bangyan Tambunan. Ini posisi top 5 ya, dipuncaki oleh Inter Forever Bushri dengan total poin 223. Gokil brother. Di posisi 2 ada Jarston Sam dengan 221 poin, diikuti Fadil FC Hari, Six Second Rules, Andi Kevin, Asam Sulfat, Arifa Ilham, dan AR07 Euro Team AR07 FC. Sementara Santo Rumah Bangyan Tambunan berada di posisi 29. Apakah masih ada peluang nih buat kembali juara di kandang sendiri? Nah, untuk kawan-kawan yang belum bergabung, bisa langsung bergabung dengan mengisi Google Form di bit.ly/fantasy Euro Bangyan Tambunan. Ini adalah rewardnya, dan yang bisa ngeklaim reward adalah yang hanya sudah mengisi Google Form, dan batas pengisian Google Formnya adalah sebelum kick off final Euro 2024. Jadi masih panjang buat kawan-kawan yang belum ngisi, bisa ngisi dan ikutan untuk mengejar rewardnya. Oke guys, thank you banget ya guys udah nonton video gue sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat, dan buat teman-teman yang menyukai menikmati video Bangyan Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat tahu update video terbaru dari Bangyan Tambunan. Sampai jumpa lagi guys, gas panejo guys, sehat selalu, Tuhan memberkati.